Yang kami hormati Bapak Gerwi selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Pecahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di rumah ini. Kegiatan pada pagi hari ini yaitu pendampingan individu 2 calon guru penggerak Angkatan 10 SDN Pecanaan oleh Bu Indah Malawisati. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Mas Guru Penggerak.
sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Sonari. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala beliau menjadi angkatan 10. Bapak Ibu guru semua, sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Garwi selaku pengajar praktek. Ya begini, inilah Pak tempatnya Pak. Dan yang kedua, selamat untuk Bu Indah yang sedang melaksanakan atau menempuh calon guru penggerak supaya besok ya nantinya bisa mengimbas kepada teman-teman semua. Untuk itu, marilah Bapak Ibu, kita bagi guru-guru yang masih muda, kita senantiasa harus aktif di dalam PMM. Iku programnya pemerintah. Kalau di PMM itu ora patek dong. Marilah kita tingkatkan ya Bu dalam PMM dan khususnya calon guru penggerak. Bapak Ibu semua, saya minta untuk aktif bisa ikut mendaftar pada CGP tahun selanjutnya. Ini selamat untuk Busum yang kedepannya Ibu Sum. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang muda seperti Bu Is, Bu Ida, Pak Sabar, semangat. Bu Rina, nggih, nanti Bu Ida. Bu, ayo Bu. Kalau masih muda diberi kesempatan untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kita sebagai guru tidak hanya mendidik, membimbing, mengajar pun harus menggunakan berbagai macam. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa perencanaan, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih untuk waktunya yang telah diluangkan pada pagi hari ini. Ini adalah bagian dari tugas calon guru penggerak, yaitu tugas modul 1.4 diseminasi budaya positif. Diseminasi itu apa sih? Apa diseminasi? Diseminasi yaitu adalah kita memaparkan atau mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu.
Karena mana ya? Ini siapa dulu? Nanti ini kok ini nganu ucap magang dong. Cuma lagi ada tangan. Waktu kelas 6 ya, Pak? Iya, kelas 4. Terima kasih sekali ya eksplisit kita biar ngantuk untuk jam-jam berapa misalnya jam-jam murid-murid juga ngantuk dan capek. Nah, ini bisa kita tularkan ke murid biar semangat. Budaya positif. Latar belakang suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi dari lingkungan yang ada. Ya Bapak Ibu,
kalau kita mengajar dengan lingkungannya yang positif, tentu kita akan lebih besar, malah. Betul apa tidak? Kalau mengajar positif, terus lingkungan juga positif, teman-teman rekan sejawat positif semua, jadi kita akan lebih semangat dan lebih bergairah dalam menyampaikan pembelajaran, dalam belajar. Begitu juga anak-anak. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep inti untuk meningkatkan budaya positif ada 7. Ada 7 konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi kita nanti akan membahas 7 konsep-konsep dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas. Sudah ada gambaran ya, berarti ada 7 itu apa saja? Nah, kita lihat perubahan paradigma. Filosofi pendidikan diajar di Mantara. Ya. Kalau selama ini kita dari mengadopsi teori barat yaitu anak itu seperti kertas putih yang kosong. Nah, itu bukan seperti itu, kurang tepat. Karena anak di dalam kandungan sebelum lahir itu sudah mempunyai potensi dan bakat. Itu sudah dinas di dalam Lahul Mahfuz, anak itu sudah punya bakat ini, sudah mempunyai keistimewaan ini. Nah, itu sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Jadi setelah lahir kita tinggal mengarahkan minat dan bakat anak ini di mana. Itu jadi anak itu sudah mempunyai bakat dari lahir, bukan lahir seperti kertas putih, bukan. Kemudian kodrat alam, nah ini termasuk juga kodrat alam ini bakat anak. Tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, selama ini mungkin kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu banyak menuntut, ya. Nah itu kemudian kita geser paradigma itu jadi menuntun, membimbing, mengarahkan. Nah itu tugas kita. Tidak hanya menuntut. Guru diibaratkan sebagai seorang petani, anak diibaratkan biji jagung. Maksudnya bagaimana? Anak kok jagung jagung. Nah, seorang petani yang menanam jagung di sawah, ketika sawahnya itu disiram, diberi pupuk, kemudian dipaculi didalir. Nah, itu kan akan menghasilkan biji jagung yang subur, yang sehat, yang bagus. Beda lagi dengan petani yang tidak pernah menyiram sawahnya, orang tahu dipupuk, orang tahu didangir, pasti biji jagungnya juga akan mati, akan layu, tidak akan berkembang dengan baik. Nah, ibarat yang diibaratkan di Desa Dewan Toro itu seperti itu. Jadi bapak pendidikan kita ini sangat luar biasa. Pada zaman dulu sudah mempunyai impian dan mempunyai gagasan seperti itu. Kemudian guru adalah pamong, ngaso sutulado, madya manon karso, tuturi gandayani. Di depan memberi contoh atau teladan. Jadi kita harus mampu menjadi contoh atau teladan bagi murid, bagi rekan-rekan guru juga, bagi masyarakat sekitar juga, dan syukur-syukur bisa menjadi inspirasi untuk mereka. Kemudian madya manon karso menjadi penyemangat, di tengah menjadi penyemangat. Tuturi handayani, di belakang mensupport, mendukung. Kemudian pendidikan berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid itu apapun yang kita lakukan itu untuk murid, berpihak pada murid. Pendidikan dipekerti pada anak cipta rasa karsa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon
kepada pendekatan teori kontrol. Selama ini kita mengacu ke stimulus respon ya untuk yang kurikulum kemarin tuh apa? KTSP. K13. K13 itu stimulus respon. Terus kita upgrade lagi untuk Merdeka Belajar ini dalam berhubungan teori kontrol. Perbedaan kalau stimulus respon realitas kebutuhan itu kita sama. Kalau teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Makanya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Apa Buis? Iya, terima kasih luar biasa Buis. Insya Allah. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak harus sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menggunakan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak hanya menjudge anak kamu itu salah ini enggak. Tapi kita memahami dulu tujuan kamu berbuat seperti ini itu apa. Kamu itu pasti mempunyai tujuan. Terus tujuannya itu apa? Nah, seperti itu. Jadi lebih ramah anak, lebih ramah. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Itu pergeseran antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma disiplin positif? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Nah ini memang perlu kita geser, paradigma ini yang perlu kita geser ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin dari nilai-nilai kebaikan universal yang diterapkan di sekolah, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, ancaman, pemberian penghargaan atau hadiah maupun hukuman. Biasanya anak bocah makan isu tidak dukung, diamuk disenani gurune, kemudian makan isu diberi penghargaan, mengerjakan tugas biar tidak dimarahi guru. Nah itu adalah pikiran-pikiran yang masih mengedepankan ancaman dan hukuman. Jadi bagaimana kita nanti menerapkan kedisiplinan tanggung jawab itu dimulai dari diri, motivasi dari diri, bukan karena motivasi eksternal, tapi karena motivasi internal. Nah ini juga kita sama-sama belajar tentang ini untuk meningkatkan disiplin juga, terutama saya juga bagaimana saya memberikan saya merealisasikan dan mempraktekkan disiplin itu di dalam lingkungan manapun, sekolah maupun di luar sekolah. Nilai-nilai kebaikan universal yaitu belajar profil Pancasila, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah sekarang kita menyanyi belajar Pancasila. Ya begini ya biasanya mulai dimari nyanyi belajar Pancasila. Sambil tepuk tangan bisa ya? Ya, mau yuk. 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Rina ya, semuanya tepuk tangan. Ya itu untuk menambah semangat dinyanyikan profil belajar Pancasila. Ini cita-citanya sangat luar biasa, membentuk iman dan takwa, beriman dan bertakwa dan berakhlak
kuliah. Ini kenapa dijadikan nomor 1? Karena itu adalah inti kebinekaan global. Kalau di era sekarang ini kalau kita tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, teknologi maupun informasi, kita akan tertinggal. Gotong royong, kolaborasi kita dibutuhkan. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini termasuk motivasi internal apa eksternal? Motivasi dari diri atau di luar diri? Menghindari ketidaknyamanan atau hubungan berarti motivasi eksternal. Kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan. Sinau untuk orang yang sisi tak kasih dia, nah biasanya gitu. Ini berarti motivasi eksternal apa internal? Eksternal, motivasi dari luar. Termasuk saya sendiri juga masih seperti itu. Terdapat anak saya sendiri juga, murid juga, itu masih seperti itu. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi dalam diri anak ataupun dalam diri kita sendiri ya, berangkat dari diri kita sendiri. Nah, sekarang yang konsep ketiga itu hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu bentuk atau tindakan yang dijatuhkan sebagai akibat dari melanggar hukum, norma, atau peraturan tertentu. Di dalam peraturan sekolah ini ada hukuman, penghargaan. Kemudian penghargaan bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk penghormatan atas prestasi, kontribusi, atau kualitas tertentu yang dianggap istimewa atau luar biasa. Diberikan penghargaan seperti anak mengikuti lomba, diberikan penghargaan. Kemudian kita itu jangan pelit memberikan penghargaan untuk anak ya, untuk murid ya. Ketika murid bisa menjawab kita, iya tepuk tangan, terima kasih hebat sekali Mas Nel, itu dia pasti support banget mereka itu. Jadi itu diberikan motivasi. Terus apa lagi? Ya, diberikan ya kita sekali. Itu nanti anak-anak semua dieleng-eleng, diingat-ingat itu. Nanti mereka juga akan semakin termotivasi untuk semakin belajar. Konsekuensi, hasil atau akibat dari tindakan, keputusan, atau peristiwa tertentu yang bersifat positif atau negatif, tergantung pada apakah tindakan atau keputusan tersebut dianggap baik atau buruk oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang paling bagus itu kita terapkan restitusi. Tapi ini memang yang paling tinggi ya. Jadi kita berproses lah nanti hukuman itu kita mulai kita hilangkan, tidak boleh mungkin. Apalagi zaman sekarang lagi jewer muridnya terus viral, TikTok, dilaporkan. Terus kemarin ada anak SMK yang merokok dilorai gurunya malah dijotosi gurunya. Itu hal-hal yang seperti itu membuat kita prihatin juga ya tentang itu. Restitusi ini memang yang paling bagus kita terapkan dan kita ya berproses perlahan-lahan kita terapkan nanti. Kemudian apakah hukuman atau konsekuensi itu? Yuk kita jawab bersama. Lari mengelilingi lapangan sepak bola 5 kali karena terlambat masuk sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih Mbak Bos. Ya, monggo. Lari mengelilingi lapangan ini hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi ada hukuman. Kita lihat hukuman. Karena ini fisik dan berat dan satu pihak, tidak ada kesepakatan. Lari 5 kali ya, itu secara spontan. Jadi spontan itu adalah konsekuensi. Ya. Kalau ulangan 3 mencapai nilai minimal 7, setara saja yang ulangan itu lari ke lapangan 3 baris setiap hari. Kalau ulangannya seperti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Sebelumnya sudah ada kesepakatan di dalam kelas apa belum? Yang tidak mengerjakan PR, yang tidak mengerjakan tugas harus lari 10 kali. Kalau ada kesepakatan berarti termasuk konsekuensi. Kalau tidak ada kesepakatan langsung secara spontan, gue nggak tugas, nggak PR, lari 10 kali. Nah itu hukuman, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Karena kalau ada kesepakatan, anak pasti mikir, wah aku udah gak PR, ingin kok aku mau mulai jam 10. Nah, berarti kan Jadi pernyataan itu tidak dengan menyuruh nanti mengelilingi lapangan sepak bola yang kalau lari mengelilingi lapangan menurut kalimatnya seperti itu berarti sudah dilakukan kesepakatan. Kalau ada depannya perintah lari, nah itu perintah itu berarti tidak secara ya terima kasih Pak Sapen, luar biasa. Lanjut mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak mengerjakan PR, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, coba kita lihat. Iya betul sekali konsekuensi. Lagi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya Pak, betul? Iya betul, luar biasa. Murid disuruh membersihkan kamar mandi karena berbuat onar. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Pokoknya saya bersifat berat-berat dan membuat anak takut itu hukuman. Push up sebanyak 25 kali karena terlambat 10 menit pembelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman lah itu cara sepakatan. Terus jalan lagi. Ada itu pemanasan sebelum push up sebanyak 25 kali karena terlambat 10 menit pembelajaran. Konsekuensi karena kita sudah menyepakati terlambat 10 menit pembelajaran PJOK, push up sebanyak 25 kali. Ya. Murid mengangkat kaki sebelah di depan kelas karena tidak menyimak pembelajaran. Hukuman. Nah, itu hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Berupa paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, jadi kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi lebih agak sedikit ramah, untuk apa dibanding hukuman. Kemudian ada lagi disiplin hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba langsung tanpa murid tidak dilibatkan. Disiplin konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kita buat kesempatan kelas yang tidak mengerjakan PR keliling halaman 5 kali, yang bukunya ketinggalan, membuang sampah, seperti itu adalah konsekuensi. Sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru, tetap tidak nyaman dalam jangka pendek.
pendek. Jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi. Jadi kita yang tidak selalu memberikan penghargaan. Memang tahun 100 tak hasil dia, ya, tidak seperti itu terus gitu ya. Ada yang kita variasikan, ada konsekuensi, penghargaan, terus restitusi. Tapi yang paling bagus adalah restitusi. Kemudian nilai kelas ya, sebelum kita melakukan hukuman atau konsekuensi, kita membuat keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah. Kenapa disebut keyakinan, tidak peraturan? Karena kalau keyakinan kelas itu akan muncul dari diri kita, tanggung jawabnya akan muncul secara internal dari diri kita. Kalau peraturan kelas ini bersifat memaksa. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Bapak Ibu saya yakin sudah di dalam kelas sudah membuat peraturan kelas ya, sudah ada ya yang datang terlambat, terus yang tidak mengerjakan PR sudah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan untuk mendukung motivasi internal, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti aturan. Jadi kesadaran memakai helm ya itu tidak karena takut ditilang polisi, tapi karena kesadaran memakai helm adalah self, untuk melindungi diri kita, untuk keselamatan diri kita. Kesadarannya seperti itu. Tidak ingin kalau bisa ke polisi mati tilang membayar, itu adalah kesadaran eksternal. Tapi kalau kesadaran internal, helm itu penting untuk menjaga kepala, untuk keselamatan, seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Ayo kesepakatan. Apa ini? Kalau yang tidak mengerjakan PR bagaimana ini? Nah, jadi disepakati bersama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh. Masuk kelas tepat waktu. Kami, guru dan murid saling menghormati, menghargai guru dan teman. Kami, guru dan murid saling menyayangi, menjaga kebersihan dan keramaian kelas. Kami, murid yang bertanggung jawab, berbicara sopan. Kami, murid yang saling toleransi. Keluar masuk kelas izin guru. Kami, murid yang sopan santun. Yang termasuk keyakinan kelas atau peraturan kelas yang mana? Yang peraturan kelas yang A apa B? Kelihatan apa tidak? Betul, oh ini. Yang A itu termasuk peraturan kelas. Untuk yang B adalah keyakinan kelas. Karena kesepakatan masih mengikat. Nah, ini bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas harus tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena memang kita dalam ilmu psikologi Kasino sama ibu siapa itu yang di TikTok terkenal itu, kita tidak boleh menggunakan jangan pada anak. Tapi kita lebih jangan lari-lari, itu nggak boleh. Tapi berjalan pelan-pelan saja seperti itu. Oh comean, nah itu nggak boleh. Kadang kita kan otomatis seperti itu, kalau bocah penan. Oh comean, nah itu nggak boleh. Ya yang betul di bawah saja, nah, seperti itu. Dilarang rapat bullying, keselamatan menghargai orang lain, bergantian atau menunggu giliran, kesabaran menghormati orang lain. Jadi kalimatnya dibuat lebih ramah, lebih halus. Nah, ini contoh keyakinan kelas 5. Kami belajar dengan bahagia dan semangat. Kami rukun dan saling menghormati. Kami jujur, komitmen dan bertanggung jawab. Kami mampu memanajemen waktu. Kami menjaga ketertiban kesehatan. Kami aktif, berani dan kreatif. Nah ini mungkin untuk kami mampu memanajemen waktu di dalam peraturan kelas biasanya dibuat datang tepat waktu. Nah ini dibuat keyakinan kelas diganti menjadi kami mampu memanajemen waktu. Nah, jadi kalimatnya itu dirubah untuk kesadaran diri kita. Dan baik kesannya tidak memaksa dan memaksa anak.
Ya, sebentar lagi. Kesadaran manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, cinta kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup, nah, manusia itu bertahan hidup itu kebutuhan dasarnya itu ya makan, minum, pakaian, atau kebutuhan pokoknya bertahan hidup. Kemudian cinta kasih, nah ini Bu Is. Nah, kebutuhan manusia itu cinta kasih sayang. Jadi apa kok Bu Is kan? Apa kok Bu Is? Jadi manusia itu memang normalnya membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, termasuk dalam kebutuhan psikologis. Jadi secara psikologi itu kasih sayang itu memang dibutuhkan. Nah, makanya segeralah kami ya, memang ini sangat penting sekali untuk kebutuhan kita, apalagi kita dengan berbagai macam kegiatan, kesibukan, melepas masa lelah. Seperti Bu Nani kan kalau di rumah kan mesti curhat sama Pak Yen, ini, jadi ada tempat curhat melepas rasa lelah. Banyak. Gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia lagi, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi yang kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi kita itu sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan untuk bebas, tidak dikekang, tidak diatur. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal yang baru, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Nah itu memang naluri anak. Kalau kita sebagai orang tua saja biasanya seperti itu, ya, tidak suka diatur. Pokoknya yang penting kita bebas tapi tetap dalam koridor, tetap dalam kontrol. Ada batasannya, terus ini. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah ini yang paling inti. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan, bayangkan hidup tanpa kenikmatan, betapa menyedihkan. Nah, kesenangan ini perlu kita cari dan perlu kita perjuangkan. Di antara kita, maksudnya kalau kita penat dengan pekerjaan, refreshing, jalan-jalan yang kuatas, kode. Dengan kesibukan, segera bos, pemeriksaan, dalam administrasi, CGP, tugas pirang-pirang, kita pusing dengan hal itu. Nah, kita perlu kesenangan, merefresh, piknik, jalan-jalan, healing, refreshing, makan-makan. Nah, kita walaupun cuma nyeblak atau bakso atau es krim, nah itu sudah senang nih, senang. Walaupun nikmat jalan-jalan, karaoke, ya ini boleh sih. Dengan menghilangkan kepenatan ini dengan karaoke itu adalah kesenangan. Itu memang kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Yang penting itu masih dalam aturan-aturan. Memang butuh ini. Kalau tidak yang bahaya ini. Otak ini bahaya ini. Kalau tidak diseling itu. Ini ada kasus. Nindi adalah murid kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Pak Teguh. Untuk Pak Teguh, Pak Sabar ya. Ibu guru bilang, kamu tidak boleh bersenandung sama waktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Nindi jika jawabannya seperti ini? Kebutuhan apa? Pak Teguh ya Pak Ibu Kali itu Ibu bilang Pak Guru bilang
Ya cacat. Itu kebutuhan apa itu? Untuk nyanyi. Orang kebebasan itu. Coba. Kesenangan atau kebebasan atau kasih sayang atau kekuasaan? Itu juga sih. Kudunya tenang. Ya kita lihat bersama. Kesenangan. Wong dene senangnya bersenang kok. Lah kalau nulis, nek ora entuk sudah gak boleh bisik. Nah, itu adalah contoh sekarang yang konsep 6 yaitu posisi kontrol guru. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah telah efektif atau berpusat pada murid atau memerdekakan dan memandirikan murid atau bagaimana? Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, selama ini kita itu sebagai posisi kontrol guru ini sebagai apa? Kebanyakan mungkin sebagai pembuat rasa bersalah atau teman. Kita belum sampai ke sebagai manajer. Ya, sebagai manajer itu posisi kontrol yang paling tinggi. Ya, kita perlahan-lahan lah nantilah, perlahan-lahan insya Allah bisa nanti kita ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, ini adalah contoh 5 posisi kontrol penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, membuat rasa bersalah, berceramah dan seharusnya kamu itu seperti ini, ibu kecewa dengan sikap kamu. Itu posisi kontrol sebagai merasa bersalah, orang yang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau belajar? Ya. Nah, kemudian sebagai pemantau, sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa memperjaga untuk memperbaiki masalah ini. Ya, kita mungkin selama ini sebagai penghukum juga bisa jangan membentak-bentak ini. Murid meletakkan ini di luar dunia berkualitas, mengulang kesalahan. Nah, ini jadi untuk sebagai penghukum ini sudah mulai kita tinggalkan. Ya. Terus kita beralih ke ini, membuat orang yang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi memang ya angel menghadapi murid yang bandel-bandel kayak ya tidak bandel-bandel. Tidak ada murid yang bandel, semuanya baik. Tidak ada murid yang bodoh, semuanya pintar di bidangnya masing-masing. Ya. Mungkin dia tidak bisa mengikuti akademik, tapi dia pandai di bidang olahraga. Dia pandai di bidang seni. Nah, itu tugas kita sebagai seorang guru untuk menyalurkan bakat dan minat anak. Coba isi tabel yang kosong di bawah ini dengan memilih 5 posisi kontrol guru yang sesuai dengan pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrolnya apa? Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu akan seperti ini terus? Belajar ya. Nah, itu sebagai teman. Kita sebagai guru memposisikan kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang salah diberi stiker bintang. Yang bagus, yang benar diberi stiker bintang. Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, tidak pernah mengerjakan tugas, selalu terlambat. Posisi kita sebagai penghukum. Biasanya kita kebanyakan seperti ini ya, di sini ya ini. Kita masih di tahap ini penghukum dan pembuat rasa bersalah dan teman ini. Ya, mungkin kita kedepannya kita tingkatkan lagi untuk menjadi posisi kontrol manajer dan pemantau. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Terakhir. 11. Segitiga restitusi yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
bukan untuk menebus kesalahan, untuk memperbaiki hukuman, tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, merestitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada tindakan, solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sekitar restitusi itu terdiri dari 3, yaitu menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui kesadarannya dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Jadi kita memiliki 3 tahapan ini: menanyakan keyakinan, ya. Seperti apa itu? Menstabilkan identitas itu seperti ini: pembuat kesalahan sesuatu yang wajar, manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki ini. Seperti kemarin tugas modul 3.1, saya sudah mempraktekkan ini kepada murid saya yang bernama Anifa dan Zahra. Yang Anifa itu mencontek saat ulangan, yang Zahra itu selalu terlambat saat masuk sekolah. Kemudian validasi tindakan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, tapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu sudah baik. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu pernyataan validasi tindakan yang salah. Bersediakah kamu tidak mengulanginya lagi? Pertanyaan menanyakan keyakinan. Sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini, masih ingatkah kamu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Bu, berarti kalau kamu melanggar ini konsekuensinya apa? Seperti itu. Mari kita simak video berikut. Saya melakukan dengan demonstrasi tekstual. Ini kan tugasnya apa? Pastinya beda ya, jadi ya seperti ini. Zahra
Kemudian kalau supaya tidak terlambat bagaimana? Saya akan semakin mudah belajar lagi dan tidak dalam lari ke sekolah. Nanti saya sudah mengulangi kesalahannya dan juga maaf dan akan memperbaiki kesalahan. Kita sudah melakukan pemeriksaan ya. Dan ini depannya visual sudah rapi Pak. Betul. Ya, terima kasih Ya, terima kasih. Itu adalah contoh penerapan budaya demokrasi yang sangat bermanfaat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam penerapan program disiplin positif yaitu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontennya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat dan dapat mewujudkan belajar profil Pancasila ya, dan dapat mewujudkan cita-cita kita tadi yang sudah kita pikirkan untuk murid di masa depan dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum ditutup, refleksi ya, refleksi. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti diseminasi hari ini? Hal baik apa yang sudah didapatkan hari ini? Silakan gunakan post-it untuk menulisnya. Berarti nanti menulis post-it di lembar refleksi. Terima kasih dan terima kasih untuk waktunya semuanya, untuk kesempatannya. Semoga memberi manfaat dan bisa menginspirasi dan bisa kita terapkan pada diri kita sendiri, pada murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.